Selamat datang di channel Kisah Tedi. Di sini, Anda akan diajak untuk menyelami perjalanan hidup seorang pemuda bernama Damar yang merasa terjebak dalam pencarian kebahagiaan melalui kekayaan dan pencapaian. Namun, pertemuannya dengan seorang guru bijak bernama Teddy membawanya ke jalan yang tak terduga, sebuah perjalanan menuju ketenangan hati yang sejati. Apakah Damar akan menemukan harta terbesar dalam hidupnya? Mari kita mulai cerita ini dan temukan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara kita memandang kebahagiaan. Damar berjalan sendirian di sepanjang jalan yang berdebu. Tubuhnya lelah oleh perjalanan panjang, tetapi pikirannya jauh lebih berat. Dunia di sekitarnya tampak kabur, seakan-akan segala sesuatu di luar dirinya hanyalah latar belakang dari kegelisahan yang terus menggerogotinya. Sejak ia bisa mengingat, hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi yang tak kunjung terpuaskan. Uang, kekuasaan, dan prestasi, itulah yang ia anggap sebagai puncak kebahagiaan. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, selalu ada kekosongan yang mengganggu. Seperti sebuah lubang tak terlihat yang semakin membesar, semakin ia berlari untuk mencapainya, semakin ia merasa hilang. Di kota besar tempat ia tinggal, Damar adalah sosok yang dihormati. Ia memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang nyaman, dan barang-barang yang bisa membuat siapapun iri. Tetapi saat malam tiba, di saat ia duduk seorang diri, ia tak bisa mengabaikan rasa hampa yang terus mengikutinya. Meskipun dunia luar tampak sempurna, hatinya merasa terbelah. Semua yang ia miliki tampak seperti sebuah permainan yang tidak ada habisnya, sebuah pencarian tanpa tujuan yang jelas. Suatu hari, dalam sebuah percakapan biasa dengan seorang teman, Damar mendengar sesuatu yang berbeda. Temannya, yang dikenal sebagai seorang lelaki bijak di kota, menyebutkan nama seorang guru yang tinggal di sebuah desa terpencil di pegunungan. Namanya adalah Teddy. Menurut cerita teman itu, Teddy bukan hanya seorang guru biasa. Ia adalah seseorang yang telah mengajari banyak orang tentang makna kehidupan yang sejati. Orang-orang yang telah belajar darinya tidak lagi terjerat dalam kehidupan yang terfokus pada kekayaan atau ketenaran. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dalam hati mereka. Damar merasa penasaran, bahkan sedikit ragu. Ia tidak percaya bahwa kedamaian bisa ditemukan di tempat yang jauh dari gemerlap dunia modern. Namun, perasaan kosong yang terus menghantui dirinya memaksanya untuk mempertimbangkan kemungkinan lain. Akankah Teddy memiliki jawaban yang selama ini ia cari? Akankah ia bisa mengungkapkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu? Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau pencapaian. Dengan keputusan yang tiba-tiba, Damar memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan kehidupan kota yang sudah dikenalnya, meninggalkan kesibukan yang setiap hari menyelimuti dirinya, dan menuju desa yang jauh itu dengan harapan menemukan jawabannya. Tidak ada yang dapat menahan langkahnya, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Hanya ada rasa ingin tahu yang semakin membesar, dan sedikit harapan bahwa, mungkin, ia bisa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, namun Damar merasa ada sesuatu yang menarik di setiap langkahnya. Ia bertemu dengan orang-orang yang sederhana, tetapi tampak lebih damai daripada orang-orang di kota yang selalu terburu-buru mengejar sesuatu yang tak pernah jelas. Petani yang menggarap tanah dengan penuh ketekunan, nelayan yang melaut dengan hati yang lapang, pedagang yang melayani pembeli dengan senyum tulus, semua tampak bahagia dalam cara mereka sendiri. Setiap pertemuan menambah keraguan dalam pikiran Damar. Apakah kebahagiaan benar-benar semudah itu ditemukan dalam hidup yang sederhana? Apakah ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah bisa ia pegang? Namun, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri orang-orang ini, Damar masih tak bisa melepaskan pandangannya dari tujuan awalnya. Kebahagiaan, baginya, masih terikat erat dengan pencapaian dan materi. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa impian besar yang harus diwujudkan. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan, Damar tiba di desa tempat Teddy tinggal. Desa itu jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan udara yang segar. Di tengah desa yang tenang ini, Teddy tinggal dalam sebuah rumah sederhana yang dikelilingi kebun bunga. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda kesuksesan duniawi di sini.
hanya ketenangan dan keheningan yang terasa begitu mendalam. Damar merasa seolah-olah ia baru saja memasuki dunia yang sama sekali berbeda, suatu dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk, Damar mendekati rumah Teddy dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan senyum ramah membuka pintu itu. Matanya tajam dan penuh kebijaksanaan, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang. "Teddy?" tanya Damar dengan suara sedikit bergetar. "Tepat sekali," jawab Teddy dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. "Selamat datang, Damar. Aku sudah menunggu kedatanganmu." Begitulah pertemuan pertama Damar dengan Teddy terjadi. Namun, Damar tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidupnya selamanya, membawa dia ke dalam pencarian yang lebih dalam tentang makna hidup, dan mungkin kedamaian yang selama ini ia cari tanpa sadar. Setelah pertemuan pertama yang mengejutkan dengan Teddy, Damar merasa ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Guru itu telah mengatakan bahwa ketenangan hati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan kekayaan, dan meskipun kalimat itu terdengar sederhana, ia merasakan dampak yang mendalam. Tetapi perasaan itu hanya sementara, karena di dalam benaknya masih bergulir pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya menemukan kebahagiaan sejati jika bukan melalui pencapaian dan harta? Teddy, dengan kebijaksanaannya, tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, ia memberinya sebuah tugas yang, bagi Damar, terasa aneh dan tidak ada kaitannya dengan apa yang ia harapkan. "Mulailah perjalananmu," kata Teddy. "Carilah orang-orang di sekitarmu yang hidup dengan sederhana dan bahagia. Mereka akan menunjukkan padamu sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kau impikan." Damar merasa sedikit bingung, tetapi ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menguat. Ia meninggalkan desa Teddy dan melanjutkan perjalanannya, kini dengan tujuan yang sedikit berbeda. Ia harus mencari orang-orang yang bisa memberinya jawaban yang lebih jelas. Ia berharap menemukan mereka, orang-orang yang tampak bahagia, tanpa terikat pada ambisi dan pencapaian besar. Perjalanan itu membawanya ke beberapa desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Di sana, ia bertemu dengan petani-petani yang menggarap sawah dengan hati yang penuh ketenangan, nelayan-nelayan yang melaut tanpa terburu-buru, dan pedagang-pedagang yang membuka toko dengan senyum tulus. Seakan-akan dunia luar tak pernah mempengaruhi kebahagiaan mereka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang pernah Damar idamkan. Namun, anehnya, meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, setiap orang yang ia temui tampak damai, seolah-olah mereka tidak mencari apapun, namun selalu memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan. Damar, yang selalu mengukur kebahagiaan dengan ukuran materi, tidak bisa mengerti. Ia bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat mereka begitu bahagia? Bukankah mereka seharusnya merasa kekurangan, merasa bahwa hidup mereka tidak lengkap karena tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya saat ia berbicara dengan orang-orang ini. Seorang petani tua yang Damar temui di tengah perjalanan berkata dengan bijaksana, "Hidup ini seperti tanah. Kita menanam benih, merawatnya dengan hati-hati, dan pada akhirnya kita panen hasilnya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan tanah untuk memberi kita lebih dari yang bisa diberikannya. Kita hanya bisa menghargai apa yang ada, dan itu sudah cukup." Damar merasa tersentak oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon, karena pikirannya penuh dengan gambaran-gambaran tentang pencapaian dan kesuksesan yang selama ini menjadi fokus hidupnya. Tetapi ada sesuatu dalam suara petani itu yang terasa berbeda, sebuah kedamaian yang tidak ia miliki. Damar bertanya lagi, "Apa yang membuatmu bahagia dalam hidup ini?" Petani itu tersenyum, memandang matahari yang mulai terbenam di balik horizon. Kebahagiaan itu datang ketika kita menyadari bahwa kita sudah cukup. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada rasa syukur untuk apa yang kita punya. Hidup ini sederhana, tetapi banyak orang terlalu sibuk mencari lebih, hingga mereka lupa menikmati apa yang ada. Damar masih merasa bingung. Bagaimana bisa? Selama ini, ia selalu diajarkan bahwa, untuk bahagia, seseorang harus memiliki lebih banyak uang, lebih banyak prestasi, lebih banyak pengaruh. Tetapi setiap orang yang ia temui di sepanjang perjalanan ini,
meskipun jauh dari kemewahan, tampak memiliki sesuatu yang lebih berharga, kedamaian dalam diri mereka. Semakin lama ia berjalan, semakin banyak orang yang ia temui dengan kebahagiaan yang tampak sederhana, namun mendalam. Seorang nelayan yang setiap pagi melaut dengan riang, seorang pedagang kecil yang menyambut pelanggan dengan senyum hangat, bahkan seorang anak kecil yang bermain dengan bebas tanpa khawatir akan masa depan. Mereka tidak terjebak dalam kekhawatiran atau keinginan yang tiada habisnya. Mereka hidup sepenuhnya dalam momen yang ada, menghargai setiap napas yang mereka ambil. Malam hari, setelah berjalan jauh dan bertemu dengan banyak orang, Damar duduk di tepi sebuah sungai yang tenang. Pikirannya penuh dengan kebingungannya sendiri. Apakah ini yang disebut kebahagiaan sejati? Bukankah hidup yang tampak sederhana ini akan terasa hampa dalam jangka panjang? Jika aku tidak punya tujuan besar, jika aku tidak mengejar sesuatu yang lebih, apakah hidupku akan terasa kosong? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Saat itulah Damar mendengar suara yang lembut, namun penuh makna. Suara dari seorang pedagang tua yang duduk di dekatnya. Kebahagiaan, katanya, bukanlah sesuatu yang bisa kau tuju, itu adalah sesuatu yang bisa kau rasakan ketika kau berhenti mengejarnya. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Damar terdiam, merenung dalam-dalam. Berhenti mengejarnya? Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa tujuan besar, tanpa pencapaian yang jelas. Namun, kata-kata pedagang tua itu terus bergaung dalam pikirannya. Mungkin, kebahagiaan tidak terletak pada apa yang bisa didapatkan, tetapi pada apa yang bisa dirasakan. Mungkin, selama ini ia telah mengejar bayangan yang tidak pernah bisa ia pegang. Perjalanan Damar, yang awalnya dipenuhi dengan ambisi untuk menemukan harta dan prestasi, kini mulai membuka matanya pada sebuah pemahaman baru. Di luar sana, di tengah kehidupan yang tampak sederhana, mungkin ada sesuatu yang lebih berharga daripada yang bisa dibeli dengan uang atau dicapai dengan usaha. Kedamaian yang datang dari menerima hidup apa adanya, tanpa selalu mencari lebih. Tetapi, ia masih belum sepenuhnya mengerti. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan jawabannya belum sepenuhnya terbuka. Namun, satu hal pasti, Damar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari yang selama ini ia cari. Setelah perjalanan panjang yang penuh kebingungan dan pertanyaan, akhirnya Damar sampai juga di tempat yang selama ini ia cari, tempat yang kabarnya akan memberikan jawaban yang selama ini ia inginkan. Di sebuah pondok sederhana yang terletak di kaki bukit, Guru Teddy menunggu, dengan senyum bijaknya yang selalu tampak penuh kedamaian. Damar, yang penuh dengan harapan dan ekspektasi, tidak bisa menahan diri. Begitu melihat Teddy, ia langsung melangkah maju, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang merasa sangat terbebani oleh pertanyaan yang terus menghantuinya. "Guru," katanya dengan nada terburu-buru, "apa rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ketenangan hati yang selama ini saya cari? Saya ingin tahu, apakah ada formula yang tepat untuk meraihnya?" Teddy hanya tersenyum, tatapannya penuh pengertian. Ia tidak tergesa-gesa menjawab. Ia mengamati Damar, seolah sedang melihat ke dalam jiwa pemuda itu, mencoba menelusuri lapisan-lapisan yang dalam dan tersembunyi di balik kata-kata Damar yang penuh keresahan. "Apa yang kau cari, Damar, sudah ada dalam dirimu," jawab Teddy dengan suara lembut, penuh makna. "Ketenangan hati tidak bisa ditemukan di luar dirimu. Ia bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang atau diperoleh dengan pencapaian. Ketenangan itu datang dari dalam. Ia tumbuh dari kedamaian yang kita ciptakan dalam pikiran kita, bukan dari dunia luar." Damar merasa ada getaran dalam kata-kata itu, tetapi ia tidak sepenuhnya mengerti. Pikirannya yang terbiasa mengukur kebahagiaan dengan prestasi dan kekayaan masih menuntut jawaban yang lebih jelas, jawaban yang bisa langsung ia terapkan dalam hidupnya. Tetapi Teddy tidak terburu-buru memberikan jawaban. Sebaliknya, ia memberikan sebuah tugas yang tampaknya sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam. "Untuk menemukan ketenangan hati," kata Teddy, "saya ingin kau duduk dalam hening selama 1 jam setiap hari, hanya mengamati pikiranmu. Jangan mencoba mengubah apapun, hanya amati. Lihatlah pikiran-pikiran yang datang dan pergi, tanpa menilai atau terlibat dalamnya. Cobalah untuk tetap tenang di tengah riuhnya pikiranmu."
Damar terdiam. Meskipun terdengar sederhana, ia merasa tugas ini tidak mudah. Ia tidak pernah duduk diam begitu lama, apalagi hanya mengamati pikiran yang terus berputar tanpa henti. Sejak kecil, Damar selalu diajari untuk aktif, untuk terus berusaha mencapai lebih, untuk terus bergerak dan mengejar tujuan. Bagaimana mungkin ketenangan bisa datang hanya dengan duduk diam dan mengamati? Namun, ia memutuskan untuk mencoba, meskipun ada keraguan yang mendalam. Keesokan harinya, Damar duduk dengan posisi yang nyaman di bawah pohon besar, tempat yang menurutnya tenang. Ia mulai mengamati pikirannya, berharap bisa merasakan sedikit kedamaian. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pikirannya begitu kacau, seakan-akan ada ribuan suara yang bersaing untuk didengarkan. Pikiran-pikiran itu datang begitu cepat, tentang masa depan, tentang ambisi, tentang apa yang harus ia capai, tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Damar merasa seperti tenggelam dalam lautan pikiran yang tak pernah henti. Setiap kali ia mencoba untuk menenangkan diri, pikirannya justru semakin bising. Frustrasi mulai menyusup. Ia merasa gagal, merasa seperti ada yang salah dengan dirinya. Mengapa pikirannya tidak bisa tenang? Mengapa ia tidak bisa hanya duduk diam dan merasakan kedamaian? Setelah 1 jam berlalu, Damar merasa seperti baru saja melewati sebuah pertempuran. Ia merasa kelelahan, meskipun hanya duduk dan berpikir. Ketika ia kembali menemui Teddy, ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Guru," katanya, "saya tidak bisa melakukannya. Pikiranku terus mengganggu saya merasa tidak bisa tenang. Apakah ini yang disebut ketenangan hati?" Teddy hanya tersenyum lembut. "Tidak ada yang salah dengan dirimu, Damar. Itu adalah bagian dari perjalanan. Ketenangan hati bukanlah sebuah keadaan yang tiba-tiba datang dan menguasai kita. Ia adalah sesuatu yang harus kita pelajari, sesuatu yang tumbuh perlahan-lahan seiring waktu. Pikiranmu yang terus berputar itu adalah cerminan dari ketidakseimbangan dalam diri kita. Ketika kita terus mengejar sesuatu, ketika kita terperangkap dalam keinginan dan ekspektasi, pikiran kita tidak pernah bisa tenang. Namun, ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima apa adanya, ketenangan itu akan datang dengan sendirinya. Jangan terburu-buru. Cobalah lagi. Hari demi hari, 1 jam demi 1 jam. Tanpa terburu-buru mencapai hasil, tanpa menuntut sesuatu dari dirimu sendiri. Damar terdiam. Meskipun ia merasa frustasi dan sedikit putus asa, ada sesuatu dalam kata-kata Teddy yang menenangkan hatinya. Ia tidak perlu segera menguasai segalanya, tidak perlu mencapai hasil yang langsung bisa dilihat. Proses itu sendiri adalah bagian dari perjalanan. Ia tidak perlu berusaha keras untuk mencapai ketenangan, karena ketenangan itu sudah ada di dalam dirinya. Hanya saja, ia harus belajar untuk mengaksesnya. Hari-hari berikutnya, Damar kembali mencoba duduk dalam hening. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan sedikit kedamaian yang sebelumnya sulit ia raih. Meskipun pikirannya masih sering berkelana ke berbagai tempat, ia mulai bisa melihatnya tanpa merasa terperangkap. Ia mulai memahami bahwa ketenangan hati bukanlah tentang menekan pikiran atau menghilangkannya, tetapi tentang menerima mereka tanpa menghakimi, tentang berada di dalamnya tanpa tergesa-gesa untuk mengubahnya. Pada akhirnya, Damar mulai merasakan perubahan yang halus namun mendalam. Ketenangan hati yang ia cari tidak datang dalam bentuk yang ia harapkan, tetapi datang dalam bentuk penerimaan terhadap diri sendiri, penerimaan terhadap dunia sekitar, dan penerimaan terhadap kenyataan bahwa ia tidak selalu bisa mengendalikan segala hal. Ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha keras, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan ketika kita berhenti mencari dan mulai hidup sepenuhnya dalam momen yang ada. Ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipaksakan dengan pencapaian. Ia tumbuh dari dalam, ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita, dan mulai melihatnya dalam diri kita sendiri. Hari-hari di desa Guru Teddy mulai mengubah Damar, meskipun ia belum sepenuhnya memahami perubahan itu. Setiap hari, ia duduk diam untuk mengamati pikirannya, seperti yang diperintahkan Teddy. Ada kemajuan, meskipun lambat dan penuh tantangan. Pikiran yang tadinya berlarian ke segala arah kini sedikit lebih bisa ia kontrol, meskipun kadang ia merasa seperti masih berjuang melawan gelombang besar yang tak terlihat. Namun, Teddy tahu bahwa untuk benar-benar memahami kedamaian, Damar harus belajar lebih dari sekadar duduk diam dan mengamati pikiran.
Guru itu tahu bahwa ketenangan sejati datang saat kita mampu melepaskan kendali dan menerima kehidupan apa adanya, tanpa terus-menerus berusaha mengubah segalanya sesuai dengan keinginan kita. Pada suatu pagi yang cerah, setelah Damar selesai dengan tugas harian mengamati pikirannya, Teddy memanggilnya. "Damar," kata Teddy dengan suara tenang, "hari ini aku ingin memberi tugas yang sedikit berbeda. Aku ingin kau membantu para tetangga, membersihkan halaman mereka, membawa air, membantu mereka dengan pekerjaan sehari-hari. Tapi ada satu syarat, lakukan semuanya tanpa mengharapkan imbalan atau pujian." Damar terkejut. "Tapi guru," jawabnya, "apa manfaatnya jika saya melakukan hal-hal itu tanpa mendapatkan apapun sebagai imbalan? Bukankah hidup ini tentang mencapai sesuatu, tentang mendapatkan imbalan atas usaha kita?" Teddy tersenyum bijak. Memang benar bahwa dalam kehidupan banyak hal yang kita lakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tetapi ketika kita hanya fokus pada imbalan itu, kita terjebak dalam ekspektasi. Dan ekspektasi itu adalah sumber dari banyak ketegangan dan kekecewaan. Aku ingin kau belajar untuk melakukan sesuatu hanya untuk itu sendiri, tanpa memikirkan hasilnya. Meskipun Damar masih merasa ragu, ia memutuskan untuk mengikuti perintah Teddy. Pagi itu, ia memulai tugasnya dengan membersihkan halaman rumah seorang petani tua yang tinggal tidak jauh dari pondok Teddy. Damar mulai dengan hati yang sedikit berat. Bagaimana mungkin ia melakukan pekerjaan itu tanpa berharap apapun sebagai balasan? Bukankah itu hanya buang-buang waktu? Tetapi ketika ia mulai bekerja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan Damar yang semula terasa enggan, mulai bergerak dengan ritme yang tenang. Ia menyapu daun-daun kering, mengangkat ranting-ranting, dan merapikan pekarangan dengan gerakan yang tenang. Di sekitar rumah petani itu, udara segar pagi terasa menenangkan. Damar mulai memperhatikan detail-detail kecil di sekitarnya. Burung-burung yang terbang rendah di antara pohon-pohon. Bau tanah yang basah setelah hujan semalam. Suara angin yang berbisik melalui daun-daun. Perlahan-lahan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suatu rasa ringan, seperti beban yang selama ini ia bawa mulai menghilang. Tidak ada kekhawatiran tentang hasil atau penghargaan. Tidak ada tekanan untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan pengakuan. Hanya ada momen ini, momen yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian tanpa adanya tuntutan dari luar. Pada siang hari, Damar membantu seorang ibu muda di desa itu membawa air dari sumur. Meskipun wanita itu tidak memberi pujian atau hadiah apapun, Damar merasa ada kepuasan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Dia merasa lebih ringan, lebih hidup, lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Pekerjaan yang sebelumnya ia anggap membosankan dan tak berarti kini menjadi momen berharga untuk berbagi dan hadir dalam kehidupan orang lain. Di malam hari, ketika Damar kembali ke pondok Teddy, ia merasa kelelahan, tetapi kelelahan yang penuh dengan ketenangan. Ketika Teddy bertanya bagaimana hari itu, Damar berkata, "Guru, saya tidak mengerti. Saya merasa lebih baik meskipun saya tidak mendapatkan apapun dari yang saya lakukan. Pekerjaan yang saya anggap sia-sia ternyata membawa kedamaian." Teddy duduk dengan penuh perhatian. "Itulah yang kubilang, Damar. Ketika kita melepaskan ekspektasi, ketika kita berhenti mengukur setiap tindakan dengan imbalan yang akan kita terima, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Ketenangan hati datang bukan dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita berikan tanpa syarat. Semua pekerjaan yang kita lakukan dengan hati yang tulus, tanpa ingin dipuji atau dihargai, membuka pintu bagi kedamaian yang sejati." Damar merenung. Kata-kata Teddy benar-benar menggugahnya. Selama ini ia selalu berpikir bahwa hidup harus dipenuhi dengan pencapaian, dengan tujuan yang harus dicapai, dengan hadiah yang harus didapatkan. Tetapi apa yang ia rasakan hari ini berbeda. Ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan, hanya karena ia hadir sepenuhnya dalam setiap momen tanpa beban. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hasil akhir, tetapi dalam proses itu sendiri. Teddy melanjutkan, ketika kita melepaskan kontrol kita terhadap hasil, kita memberi ruang untuk hidup itu sendiri mengalir dengan cara yang alami. Ekspektasi adalah belenggu yang mengikat kita. Ketika kita berhenti menggenggamnya, kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Kebebasan untuk mengalami hidup dengan sepenuh hati.
Damar merasa seperti ada bagian dari dirinya yang selama ini terkunci kini mulai terbuka. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang berlari mengejar hasil akhir, tetapi tentang menikmati setiap langkah dalam perjalanan. Hanya dengan melepaskan kendali dan ekspektasi, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Hari demi hari, Damar semakin terlibat dalam kehidupan desa itu. Setiap pekerjaan, sekecil apapun itu, ia lakukan dengan penuh perhatian dan tanpa ekspektasi. Dan dalam setiap tindakan yang ia lakukan dengan hati yang tulus, ia merasakan sebuah kedamaian yang semakin dalam. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan hati datang bukan dari pencapaian atau hadiah, tetapi dari kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Dan begitu, pelajaran penting tentang melepaskan kendali dan ekspektasi itu mulai tumbuh dalam diri Damar, mewarnai hidupnya dengan warna-warna yang lebih cerah, lebih tenang, dan lebih berarti. Damar merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Setiap hari ia semakin memahami kedamaian yang tidak bisa ditemukan dalam kekayaan atau pencapaian, tetapi dalam ketenangan hati yang datang dari melepaskan ekspektasi. Namun, perubahan itu belum sepenuhnya mantap. Keinginan untuk meraih lebih, untuk mendapatkan pengakuan, selalu mengintai di sudut hatinya, siap untuk muncul kembali setiap kali ketegangan atau ketidakpastian datang. Suatu hari, ketika Damar sedang duduk di bawah pohon besar, menikmati kedamaian setelah menyelesaikan tugas harian membersihkan halaman rumah seorang tetangga, ia menerima sebuah surat dari temannya di kota. Surat itu singkat, tetapi penuh dengan kebanggaan. Temannya, yang dahulu bersamanya mengejar ambisi di kota besar, kini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ia baru saja membuka sebuah bisnis yang menguntungkan, dan hidup dalam kemewahan yang Damar dulu impikan. Damar menatap surat itu dengan perasaan yang campur aduk. Sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Perasaan yang sudah lama ia coba tolak. Perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Guru Teddy selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pencapaian duniawi. Tetapi mengapa, ketika membaca surat itu, Damar merasa ada kekosongan yang mendalam? Mengapa rasa cemas dan keraguan itu datang kembali? Damar merasa bingung. Ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di desa Teddy, merenung dan belajar untuk hidup tanpa terikat pada hasil. Namun, melihat kesuksesan temannya itu, hatinya kembali terguncang. Apakah ia sudah terlalu lama terjebak dalam ilusi ketenangan ini? Bukankah hidup ini tentang pencapaian? Bukankah ambisi itu yang memberi makna dan arah dalam hidup? Malam itu, setelah berjam-jam berputar-putar di dalam pikirannya, Damar akhirnya mendatangi Teddy. Dengan mata yang penuh kebingungan, ia bertanya dengan nada yang penuh ketegangan. "Guru, apakah aku harus melupakan semua ambisiku untuk meraih ketenangan hati? Bukankah ambisi itu yang membuat hidup lebih bermakna? Jika kita tidak berjuang untuk mencapai sesuatu, apakah kita tidak akan merasa kehilangan tujuan?" Teddy duduk dengan tenang, menatap Damar dengan mata yang penuh pengertian. Tidak ada kemarahan atau kekecewaan di wajahnya, hanya kedamaian yang dalam. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk memberi penjelasan yang lebih dalam. "Ambisi, Damar, tidaklah salah," kata Teddy dengan suara lembut. "Selama itu tidak menguasai hidupmu. Ambisi bisa menjadi pendorong yang luar biasa, tetapi jika kita terlalu terikat padanya, kita akan kehilangan arah kita sendiri. Ambisi yang tidak terkendali dapat membuat kita menjadi budak dari apa yang kita cari. Itu sebabnya aku mengajarkanmu untuk melepaskan ekspektasi, karena ekspektasi akan membuatmu terjebak dalam pencarian yang tiada akhir." Damar merenung, tetapi kebingungannya belum sepenuhnya hilang. "Tapi, Guru, bagaimana kita bisa tahu apakah ambisi kita masih sehat atau sudah mulai merusak kita? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak akan kehilangan diri kita sendiri dalam mengejar sesuatu yang lebih besar?" Teddy tersenyum. "Itulah tugasmu, Damar. Setiap langkah yang kau ambil dalam hidup, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku bergerak maju untuk menemukan kedamaian dalam hati, atau aku mengejar sesuatu yang luar biasa demi pujian, pengakuan, atau hasil materi? Ketika kita hanya mencari hasil akhir, ketika kita hidup hanya untuk mencapai sesuatu, kita melupakan perjalanan itu sendiri." Damar terdiam, meresapi kata-kata Teddy. Di dalam dirinya, pertanyaan itu bergema. Apa yang lebih penting,
perjalanan atau hasilnya? Apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan semua impian besar yang selama ini ia kejar? Beberapa hari kemudian, Damar masih bergulat dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia kembali berkeliling desa, berbicara dengan penduduk setempat yang tampaknya hidup dengan cara yang sederhana, tetapi mereka selalu tersenyum dengan ketenangan yang dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketenangan hati yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ambisi yang tak pernah usai. Namun, godaan dari luar tetap hadir. Setiap kali Damar mendengar kabar tentang kesuksesan temannya atau melihat orang-orang yang menikmati kehidupan penuh kemewahan, hatinya kembali tergerak. Ada keraguan yang terus menggelitik. Apakah ia sudah benar dalam memilih jalan ini? Apakah benar ia tidak perlu mengejar kekayaan dan pengakuan untuk merasa puas dengan hidupnya? Pada titik ini, Damar mulai merasa cemas. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terelakkan. Di satu sisi, ada jalan yang penuh dengan pencapaian dan prestasi, dunia yang ia kenal sejak dulu, dunia yang menawarkan kebanggaan, kekayaan, dan rasa dihargai. Di sisi lain, ada jalan yang ia temui di desa ini, jalan yang mengajarkan kedamaian batin, melepaskan ekspektasi, dan hidup dengan kesederhanaan. Malam itu, Teddy melihat kegelisahan Damar. Tanpa banyak kata, ia mengajaknya duduk bersama di bawah bintang-bintang. "Damar," kata Teddy dengan lembut, "kehidupan ini bukan tentang memilih antara dua hal, ambisi dan kedamaian. Itu tentang menemukan keseimbangan di antara keduanya. Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi, asalkan kita tidak kehilangan kedamaian dalam mengejarnya. Jika ambisi itu membawamu pada ketenangan hati, maka itu adalah ambisi yang sehat. Tetapi jika itu hanya membawa ketegangan, kecemasan, dan rasa tidak puas, maka itu adalah tanda bahwa sesuatu perlu diperbaiki." Damar menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, meresapi kata-kata Teddy. Ia sadar bahwa dalam perjalanannya menuju kedamaian, ia harus menemukan cara untuk menyatukan ambisi dengan ketenangan batin. Tanpa ambisi, hidup terasa kosong, tetapi tanpa ketenangan, segala pencapaian hanya akan terasa hampa. Hari-hari berikutnya, Damar belajar untuk lebih bijaksana dalam menanggapi godaan-godaan dunia luar. Ia menyadari bahwa ketenangan hati tidak datang dari menghindari ambisi, tetapi dari memiliki hubungan yang sehat dengan apa yang ingin dicapainya. Ia mulai menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Kehidupan yang selama ini Damar jalani tidak lagi dilihatnya sebagai pengejaran tanpa akhir. Ia tahu bahwa meskipun ambisi akan selalu ada, ia bisa memilih untuk tidak membiarkan ambisi itu mengendalikan dirinya. Sebaliknya, ia belajar untuk mendengarkan hatinya, menghargai setiap langkah yang ia ambil, dan menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan hanya dalam hasil akhirnya. Hari-hari di desa itu terasa berlalu dengan cara yang begitu lembut, namun penuh makna. Damar kini merasa lebih tenang, lebih bijak dalam menjalani hidup, meski kadang ada pertanyaan yang masih menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa ia telah melakukan perjalanan besar, tidak hanya dari kota ke desa, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Namun, meski begitu, ada satu pelajaran yang belum sepenuhnya ia pahami. Bagaimana cara hidup sepenuhnya di saat ini, tanpa terperangkap oleh masa lalu atau terburu-buru memikirkan masa depan. Suatu pagi yang cerah, Teddy mengajaknya duduk di sebuah batu besar yang menghadap ke ladang luas, di mana burung-burung bernyanyi dengan riang, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Hari itu, suasana terasa lebih damai dari biasanya, seperti alam sedang menunggu Damar untuk membuka dirinya pada sebuah pemahaman baru. "Ambil napas dalam-dalam, Damar," kata Teddy dengan lembut. "Cobalah untuk merasakan setiap hembusan udara yang memasuki tubuhmu. Jangan berpikir tentang apapun selain udara itu. Biarkan dirimu tenggelam dalam momen ini." Damar menuruti instruksi Teddy. Ia menarik napas panjang dan menahan sejenak udara segar yang memenuhi paru-parunya. Namun, secepat itu juga, pikirannya mulai melayang. Apakah ia sudah cukup siap untuk menghadapinya? Apakah ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam hidupnya? Apakah masa depannya sudah dipersiapkan dengan baik? Setiap detik, pikirannya berputar, menciptakan gelombang keraguan dan kekhawatiran. Teddy melihat kegelisahan itu, dan dengan tenang ia berkata, "Kau merasa seperti sedang tenggelam dalam pikiran-pikiran itu, bukan?
Itulah yang terjadi ketika kita terlalu terikat pada masa lalu dan masa depan. Ketika kita hanya memikirkan apa yang sudah berlalu atau yang belum terjadi, kita kehilangan kekuatan kita di saat ini. Setiap napas yang kau ambil sekarang adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Kenapa tidak memberinya perhatian penuh? Damar merenung. Untuk pertama kalinya merasakan kebenaran dalam kata-kata Teddy. Apa yang sebenarnya hilang dalam dirinya adalah kemampuan untuk hidup sepenuhnya di momen ini. Ia selalu terjebak dalam apa yang akan datang, atau apa yang telah terjadi, sehingga ia hampir tidak pernah benar-benar merasakan hidup itu sendiri. Seperti sebuah lukisan indah yang hanya dilihat sekilas, tanpa pernah berhenti untuk mengaguminya dengan sepenuh hati. Hari itu, Teddy mengajarkan Damar tentang pentingnya menerima setiap detik sebagai anugerah. Lihatlah ladang itu, kata Teddy, menunjuk ke arah horizon yang luas. Kebun ini tidak merencanakan kapan harus tumbuh atau berbuah. Ia tidak khawatir apakah akan ada hujan atau matahari esok hari. Ia hanya tumbuh dengan penuh keyakinan setiap hari, di sini dan sekarang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berhenti mengukur waktu dengan kekhawatiran dan harapan yang tidak pasti, kita bisa merasakan kedamaian yang lebih dalam. Damar mencoba untuk meluangkan waktu menikmati pemandangan di sekelilingnya. Ia melihat kehidupan yang berjalan dengan tenang, sebuah perjalanan alami tanpa paksaan. Hanya angin yang berhembus, bunga yang mekar, dan burung yang terbang tanpa beban. Semua itu terjadi tanpa harus dipikirkan atau direncanakan. Alam hanya ada, tanpa perasaan cemas atau tertekan oleh waktu. Inilah yang Teddy maksudkan dengan hidup di sini dan sekarang, menghargai setiap momen sebagai bagian yang berharga dari hidup. Teddy kemudian bercerita tentang seorang raja yang sangat kaya dan memiliki segala hal yang dapat dibayangkan. Namun, meskipun memiliki semua kemewahan, ia selalu merasa cemas. Setiap hari, ia merasa khawatir tentang bagaimana mempertahankan kekuasaannya, bagaimana membuat kerajaan tetap kuat, dan bagaimana menambah kekayaannya. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang penggembala yang sederhana. Penggembala itu tidak memiliki harta dunia, namun ia hidup dengan penuh kedamaian. Sang penggembala mengajarkan sang raja untuk menghargai setiap napas yang ia ambil dan untuk menikmati setiap detik hidupnya, bukan karena apa yang akan datang, tetapi karena apa yang sedang terjadi saat ini. Raja itu tidak memahami arti hidup yang penuh makna, kata Teddy, mengakhiri kisahnya. Ia tidak tahu bagaimana cara merasakan hidup dalam setiap detik, sampai akhirnya ia kehilangan kedamaian batinnya. Ia menyia-nyiakan saat-saat berharga yang ada di hadapannya, dengan selalu mencari lebih, tanpa pernah cukup merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Damar merasa ada sebuah perubahan dalam dirinya, sesuatu yang mulai meresap perlahan ke dalam hati dan pikirannya. Selama ini, ia selalu mencari kebahagiaan di luar dirinya, dalam pencapaian, kekayaan, atau harapan-harapan masa depan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari menghargai apa yang ada di sekelilingnya, menghargai apa yang terjadi sekarang, tanpa harus terus-menerus mengejar lebih. Teddy memberikan tugas terakhir untuk Damar. Cobalah untuk menghabiskan 1 hari penuh tanpa memikirkan masa depan atau masa lalu. Hidup sepenuhnya di momen sekarang. Nikmati setiap langkah yang kau ambil, setiap suara yang kau dengar, dan setiap napas yang kau hirup. Damar merasa cemas. Bagaimana mungkin ia bisa melakukannya? Setiap hari, pikirannya selalu terjebak dalam rencana-rencana, kekhawatiran, dan keinginan untuk mencapai lebih. Namun, ia memutuskan untuk mencoba, untuk merasakan apa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehadiran sepenuhnya dalam hidup ini. Hari itu, Damar berjalan di sepanjang jalan desa tanpa tujuan lain selain menikmati setiap langkahnya. Ia mendengarkan suara langkah kakinya di tanah, merasakan angin yang menyentuh kulitnya, dan mengamati wajah-wajah sederhana yang ia temui di jalan. Tanpa terburu-buru, tanpa pikiran tentang apa yang akan datang, ia hanya ada di sana, dalam momen itu. Malamnya, ia kembali ke tempat yang sama, di bawah pohon yang besar. Ia duduk dengan tenang, merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya, Damar merasakan bahwa hidup itu sempurna dalam keadaannya yang sederhana, bahkan tanpa pencapaian atau tujuan besar.
Ini dia, pikir Damar. Ketenangan itu tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita rasakan sekarang. Hanya ketika kita berhenti mencari, kita mulai menemukan. Dan di sana, di bawah langit yang penuh bintang, Damar merasakan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan uang atau pencapaian, tetapi ditemukan dalam setiap napas yang ia ambil, dalam setiap detik yang ia jalani dengan sepenuh hati. Hari itu, saat Damar menjalani tugas terakhir yang diberikan oleh guru Teddy, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebingungan atau kegelisahan yang biasanya mengisi pikirannya. Semua yang dipelajarinya, semua pelajaran tentang ketenangan hati, penghargaan terhadap momen saat ini, dan melepaskan ekspektasi, semua itu kini terasa seperti aliran sungai yang perlahan menuntunnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun, meskipun demikian, ia belum merasa sepenuhnya menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Pagi itu, ia berjalan di sepanjang jalan desa dengan langkah-langkah yang lambat namun pasti. Di sekelilingnya, dunia tampak bergerak dengan tenang. Anak-anak bermain di tepi sungai, burung-burung terbang bebas di langit, dan para petani dengan senyum sederhana mengolah ladang mereka. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang tampak terburu-buru mengejar sesuatu. Hanya ada kehidupan yang berjalan, seperti sungai yang terus mengalir tanpa pernah ragu akan tujuannya. Damar berhenti sejenak di tepi sungai, menyaksikan air yang mengalir dengan lembut, merenung tentang segala yang telah ia pelajari. Semua pencapaian, semua impian, semua ambisi yang pernah ia kejar, tiba-tiba terasa jauh, seakan ada sesuatu yang lebih penting yang ia rasakan saat itu. Seperti ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, tanpa perlu dijelaskan. Ia duduk di sana, hanya merasakan udara yang mengelus kulitnya, mendengarkan suara alam yang menenangkan, dan menikmati momen ini tanpa harus berpikir tentang apapun yang akan datang. Tak lama kemudian, Damar merasakan kehadiran Teddy di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa, Teddy duduk di sampingnya, membiarkan suasana hening menyelimuti mereka. Waktu seakan terhenti sejenak, dan Damar merasa bahwa, untuk pertama kalinya, ia benar-benar ada di sini, di saat ini. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran. "Apa yang kau rasakan, Damar?" tanya Teddy setelah beberapa lama, dengan suara yang lembut namun penuh makna. Damar menghela napas panjang. "Aku merasa lebih ringan. Seperti ada beban yang selama ini aku bawa, akhirnya terlepas. Tapi aku juga merasa bingung. Apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang sebenarnya harus aku capai untuk merasa cukup?" Teddy tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Itulah yang banyak dicari orang dalam hidup ini, rasa cukup. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan datang setelah mereka mencapai sesuatu, entah itu uang, kekuasaan, atau pengakuan. Tetapi kebahagiaan yang sejati datang bukan dari pencapaian itu, melainkan dari penerimaan bahwa apa yang ada sekarang sudah cukup. Ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima, kita menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Damar memandang ke dalam diri, merenung pada kata-kata itu. "Tapi Teddy, bagaimana mungkin aku bisa merasa cukup dengan apa yang ada, sementara banyak orang di luar sana yang memiliki lebih dari aku? Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini ketika aku merasa ada lebih banyak yang harus dicapai?" Teddy menatap jauh ke depan, seolah melihat ke dalam dunia yang lebih besar dari sekadar apa yang tampak. "Apa yang kau lihat sebagai kekurangan itu hanya ilusi, Damar. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan kita semua diberikan pelajaran kita sendiri. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merasakan apa yang ada. Saat kita menghargai momen ini, kita membuka pintu untuk kehidupan yang lebih penuh." Damar mulai merasakan adanya perubahan besar dalam dirinya. Semua yang pernah ia anggap penting, pencapaian-pencapaian yang ingin ia raih, tiba-tiba terasa begitu kecil. Ketika ia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ketika ia menerima bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita capai, ia merasa ada kedamaian yang sangat dalam, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seperti sebuah sungai yang mengalir tanpa ragu, hidupnya kini terasa lebih tenang. "Apakah ini apa yang aku cari?" tanya Damar, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Teddy. Teddy menatapnya dengan mata penuh kelembutan. "Ya Damar, ini adalah harta terbesar yang bisa kau temukan, ketenangan hati.
bukan sesuatu yang bisa kau pegang atau kau dapatkan dari luar. Ia hadir ketika kau berhenti mencari di tempat yang salah dan mulai mencarinya di dalam dirimu sendiri. Damar merasakan sebuah pencerahan yang datang begitu tiba-tiba, namun begitu mendalam. Ia tersenyum, tidak lagi merasa tertekan untuk mencapai sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Kebahagiaan yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki atau dicapai, tetapi sesuatu yang dapat dirasakan dan diterima begitu saja di sini dan sekarang. Hari itu, Damar menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mencari jawaban yang sempurna. Semua yang ia butuhkan sudah ada di dalam dirinya, ketenangan, kedamaian, dan rasa cukup. Ia tidak perlu lagi mengejar kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Yang ia perlukan hanyalah untuk tetap hadir, untuk terus hidup dengan penuh kesadaran, dan untuk selalu menghargai setiap momen yang ada. Sebelum berpisah, Damar menatap Teddy dan berkata, "Terima kasih, Teddy. Aku merasa seperti telah menemukan bagian dari diriku yang hilang selama ini." Teddy mengangguk dengan penuh kebijaksanaan. "Ingatlah, Damar, pencerahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan lebih banyak lagi tentang diri kita sendiri dan dunia ini. Jangan berhenti mencari kedamaian dalam dirimu." Damar mengangguk, dan dengan hati yang lebih ringan, ia berjanji untuk kembali ke kota dengan perspektif baru, untuk terus mengejar impian dan cita-citanya, namun tanpa terjebak dalam perasaan bahwa kebahagiaan hanya datang dari hasil akhirnya. Ia tahu sekarang bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian yang paling berharga. Dengan hati yang penuh kedamaian, Damar melangkah menuju masa depannya, bukan dengan kekhawatiran atau ambisi yang berlebihan, tetapi dengan penerimaan dan rasa syukur yang mendalam terhadap setiap langkah yang ia ambil. Damar berjalan kembali menuju kota, namun setiap langkahnya kali ini terasa berbeda. Seolah-olah, dunia yang pernah ia kenal berubah menjadi lebih jernih dan penuh warna. Jalanan yang dahulu tampak penuh dengan hiruk-pikuk, kini terasa tenang. Setiap suara, setiap gerakan, seakan berbicara dalam bahasa yang lebih dalam. Bahasa kehidupan yang tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dirasakan. Ia kini berjalan dengan kesadaran yang lebih penuh, seakan ia kembali ke dunia yang sudah dikenalnya, tetapi dengan mata yang lebih terbuka, dengan hati yang lebih lapang. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang mendalam. Bukan hanya karena ia berhasil menjalani perjalanan panjang menuju desa Teddy, tetapi karena ia sekarang mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita melihat dan merasakan dunia di sekitar kita. Teddy, dengan segala kebijaksanaan dan keheningan yang mengelilinginya, telah memberinya hadiah terbesar yang bisa ia terima, ketenangan hati yang datang dari penerimaan dan keberadaan dalam momen ini. Namun, perjalanan Damar belum selesai. Meski ia kini merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ia tahu bahwa tantangan untuk tetap mempertahankan kedamaian itu akan selalu ada. Dunia luar, dengan segala ambisi dan tekanan yang datang bersamanya, tidak akan pernah berhenti menguji keteguhan hatinya. Tetapi, Damar kini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar harapan untuk mencapai tujuan besar. Ia memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri dan pada proses hidup itu sendiri. Ia tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, dengan momen-momen berharga yang hanya bisa ditemukan jika kita benar-benar hadir di dalamnya. Ketika ia kembali ke kota, Damar merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya yang lebih kuat dari ambisi atau ketakutan. Ia tidak lagi terikat pada pencapaian eksternal yang dulu selalu ia kejar. Ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan perjalanannya menuju impian-impian yang masih ia miliki, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda. Damar belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil akhir, tetapi lebih kepada proses itu sendiri. Ia belajar untuk menikmati setiap langkah, untuk tidak membiarkan ketakutan atau kekhawatiran menghentikan geraknya. Ia mulai mengajarkan apa yang telah dipelajarinya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia berbicara dengan teman-teman lama, berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya, dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan penerimaan. Ia menceritakan tentang guru Teddy,
seorang pria bijak yang tidak hanya mengajarkan teori-teori abstrak, tetapi yang hidupnya adalah contoh nyata dari apa yang ia ajarkan. Kehidupan yang tenang, sederhana, dan penuh dengan rasa syukur. Dalam setiap percakapan, Damar merasakan kekuatan yang datang dari ketenangan hati. Ia tidak lagi berbicara untuk mengesankan orang lain atau untuk mencari pengakuan. Ia berbicara dengan hati yang tulus, dengan tujuan untuk berbagi kebenaran yang ia temukan, kebenaran bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan saat ia berbicara, ia bisa melihat kilau keheningan dalam mata orang-orang yang mendengarkannya. Ada sesuatu yang mereka rasakan, sesuatu yang tak terucapkan, namun jelas dirasakan. Namun, di balik semua itu, Damar juga tahu bahwa hidup tetap penuh dengan tantangan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali memilih kedamaian hati, untuk tidak terjebak dalam perangkap ambisi yang berlebihan, dan untuk terus mengingat bahwa hidup yang tenang dimulai dari dalam. Dalam perjalanan itu, ia masih akan menghadapi rintangan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Tetapi sekarang, ia tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk menjadi penuh. Dan ia tahu bahwa, pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang ia capai, tetapi bagaimana ia menjalani setiap momen dengan kedamaian dan rasa syukur. Suatu malam, ketika Damar duduk di teras rumahnya, dengan secangkir teh hangat di tangan, ia menulis. Ia menulis tentang perjalanannya, tentang guru Teddy, dan tentang segala yang telah ia pelajari. Ia menulis dengan penuh kesadaran, tanpa terburu-buru, karena ia tahu bahwa kata-kata yang ia tulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mungkin membutuhkannya di kemudian hari. Buku itu bukan sekadar catatan tentang pelajaran hidupnya, tetapi juga sebuah pesan bahwa kebahagiaan sejati, kedamaian hati, dan rasa syukur dapat ditemukan dalam setiap langkah kita, dalam setiap momen yang kita alami, jika kita hanya berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Buku itu akhirnya diterbitkan, dan meskipun Damar tidak pernah berniat untuk menjadi terkenal, ia merasa puas. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tetapi ia merasa senang mengetahui bahwa pengalamannya bisa membantu orang lain. Orang-orang yang membaca bukunya mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, mulai mengerti bahwa hidup bukanlah tentang mencapai puncak yang tinggi, tetapi tentang menjalani perjalanan dengan kesadaran, dengan ketenangan hati. Di akhir bab terakhir bukunya, Damar menulis sebuah kalimat yang ia tahu akan selalu ia ingat. Ketenangan hati adalah harta terbesar yang bisa kita temukan, tidak perlu kita cari di luar, karena ia sudah ada di dalam diri kita. Dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang, Damar menatap bintang-bintang di langit malam. Tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tak pernah berhenti. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.